Mari ku perkenalkan kalian pada putriku. Halo semuanya, aku Renee Thompson Molson. Aku ketua pelatih klub Boston Falcons dan pewaris grup Molson. Tidak. Dia menikahiku bukan karena uang, dia menikahiku karena cinta. Pria di sana itu suamiku, Levi Carlson. Pemain NHL terbaik tahun ini akan bergabung tim terbesar dan terbaik di Liga NHL, klub Falcons. Terima kasih. Tapi ada satu rahasia kecil. Ayahku pemilik klub Falcons. Tuan Carlson, bagaimana rasanya dapat gelar pemain terbaik tahun ini? Pertama-tama, terima kasih pada istriku yang cantik Renee, yang selalu mendukungku selama ini. Yang terakhir, terima kasih pada tim dokter Madeline. Seperti yang kalian tahu, 3 tahun lalu, aku terluka di lapangan es dan mengalami koma cukup parah. Madeline merawatku sampai aku pulih kembali. Terima kasih. Aku belum bilang identitas asliku karena ayahku nggak menyetujui hubungan kami. Tapi sekarang aku sedang hamil. Mungkin ayah akan berubah pikiran. Ini dia adik kesayanganku. Hei. Sedang apa di sini? Sudah kubilang jangan mencariku di tempat umum. Bagaimana kalau ada yang melihat? Aku kakakmu. Kamu memperlakukanku seperti selingkuhan gelapmu saja. Oh astaga, Clark, itu menjijikkan. Jangan bilang begitu. Omong-omong, ini serius. Aku ingin beritahu secara langsung. Ayah siap menerima Levi masuk ke keluarga kita. Apa kamu serius? Nggak mungkin, jangan bercanda hal-hal seperti itu. Aku nggak bercanda. Coba pikirkan, kamu hamil Renee. Dia ingin bertemu cucunya. Lagi pula dia mencintaimu. Kami juga rindu padamu. Sudah saatnya kamu pulang. Wow, oke. Malam ini aku akan bilang Levi kalau aku hamil dan kami akan pulang. Itu bagus. Terima kasih. Kamu di sini. Dokter ingin mengecek bayimu. Silakan ikuti aku. Aduh, sakit. Tidak apa-apa. Jadi apa bayiku nggak apa-apa? Ya, semuanya terlihat bagus. Detak jantungnya kuat. Tapi, aku ingin kamu berhati-hati, oke? Kecelakaan mobil itu membuat tubuhmu alami shock. Aku ingin kamu istirahat selama 3 hari. Dan kemudian, kamu datang lagi untuk cek medis. Oke. Terima kasih banyak, dok. Terima kasih bayiku karena jadi kuat. Ibu lakukan yang terbaik untuk melindungimu mulai saat ini. Sayangnya, kamu belum mati. Sekarang kamu harus lihat saat aku merebut Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jujur saja, Renee, kamu nggak cukup pantas untuk Levi. Dia pemain terbesar di NHA. Dan kamu hanya ibu rumah tangga. Oh, aku nggak cukup pantas untuknya. Aku orang yang bersamanya melewati semuanya saat dia sedang koma nggak punya apa-apa. Dan aku berikan kesepakatan terbesar dalam karirnya. Kesepakatan terbesar dalam karirnya? Renee, kamu itu tukang hayal. Kamu hanya ibu rumah tangga yang menyedihkan dan pengangguran. Apa yang kamu tahu soal karir? Lagi pula, bukankah sudah jelas? Levi lebih peduli padaku daripada kamu. Levi itu suamiku. Jauhi dia. Percayalah, nggak butuh waktu lama. Apalagi aku punya semua keburukan tentangmu. Apa yang kamu bicarakan? Renee! Aduh! Renee! Renee! Kenapa kamu mendorongku? Mary? Terima kasih. Kamu Levi! kenapa denganmu hari ini? Kenapa denganku? Dia mendorongku. Kenapa kamu menolongnya? Levi, maafkan aku. Aku hanya mau minta maaf pada Renee. Dan dia mendorongku. Dan dia bilang untuk menjauh darimu. Apa? Benar, Renee, tidak ada apa-apa antara aku dan Levi. Renee, kita akan bicara begitu sampai di rumah. Tunggu, kamu mau kemana? Jangan sentuh aku. Aduh. Tunggu, Levi, tolong aku, bayi kita. Tolong, aku butuh dokter. Dokter,
selamatkan bayiku. Maaf Tuan Carson, bayinya nggak selamat. Ayo, kita pergi. Ayo, kita pergi. Aku nggak tahu dia sedang hamil. Kenapa dia nggak bilang pada aku? Istrimu di dalam. Dia sudah sadar, masuk dan bicaralah dengannya. Ada bayi di dalam sini. Dan kita sudah kehilangannya. Kenapa kamu nggak bilang kamu sedang hamil? Renee, rahasia apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Maksudku apa itu akan mengubah semuanya? Apa kamu akan menolongku lebih dulu? Lebih dulu mempedulikanku? Percaya padaku daripada Madeline? Kenapa kamu terus membawa-bawa nama Madeline? Padahal kamulah yang berselingkuh dariku. Tunggu, kamu bicara apa? Ya ampun, Levi, tarik ucapannya. Jangan katakan sesuatu yang akan disesali. Akui saja, Renee. Madeline sudah cerita semuanya. Itu sebabnya kamu bertingkah aneh selama beberapa bulan ini. Teganya kamu menuduhku selingkuh darimu. Setelah semua pengorbananku untukmu, apalagi aku baru kehilangan bayi kita. Ya, gimana aku tahu bayi itu anakku? Renee, tolong jangan sakiti Levi. Aku tahu kamu baru saja kehilangan bayimu. Tapi itu bukan salah Levi. Jangan ikut campur urusan kami kecuali kamu mau ditampar juga. Aku sudah muak jadi orang baik. Oh ya? Kamu mau bukti, Renee? Medi, berikan ponselmu. Bukti apa lagi yang kamu butuhkan? Dengar, aku mungkin sembunyikan beberapa hal darimu, tapi aku nggak selingkuh darimu. Cuma gara-gara itu terus membuatmu percaya aku selingkuh. Artinya pernikahan kita hanya lelucon. Ya, sepertinya begitu. Lihat, sangat mudah kan? Aku kan sudah bilang, akan kurebut suamimu. Oh, halo Renee, bisakah kamu dengar aku? Artinya pernikahan kita hanya lelucon. Ya, sepertinya begitu. Clark jemput aku besok jam 9. Kamu benar, pernikahan ini kesalahan terbesar dalam hidupku. Permisi, memangnya kamu mau kemana? Ini jam 9 pagi dan aku nggak lihat ada sarapan di meja. Mulai sekarang kamu bisa buat sarapanmu sendiri. Aku pergi. Pergi? Ya, aku nggak ingat menyetujui waktu liburan untukmu. Kamu ibu rumah tangga. Sudah tugasmu membuat sarapan untuk ibu mertua dan suamimu yang akan pulang sebentar lagi dari latihan hoki. Buat dirimu berguna. Apa kamu nggak dengar kalau aku mau pergi? Jangan menghalangiku. Penampilanmu bagus banget waktu pakai topi ini. Ya, Lucu sekali. aku tahu anak kecil itu. manis. Wow, dia benar-benar selalu mengikutimu ya? Oh, ya. Kebetulan ibuku sedang gak enak badan dan Medi adalah tim dokter, jadi... Putraku, syukurlah kamu sudah pulang. Dia nggak sopan padaku pagi ini. Dan yang jelas, kalau kamu bisa sedikit berguna seperti Medi, aku nggak akan jadi jatuh sakit. Oh wow, mungkin dia bisa menikah dengan Medi saja. Jadi keluarga yang bahagia. Renee, apa masalahmu? Aku baru pulang latihan. Apa ini? Levi Carlson, aku menceraikanmu. Tunggu, kamu serius? Kamu serius menceraikanku? Nggak ada yang perlu dikatakan. Aku sudah muak denganmu. Bukankah kamu harus jelaskan dulu? Ya, aku memang ingin menjelaskannya, tapi sekarang aku pikir nggak ada gunanya. Dan kemana kamu akan pergi, Renee? Kamu hanya ibu rumah tangga biasa. Kamu nggak punya apa-apa. Tanda tangan saja surat cerainya, Levi. Atau aku akan bawa pengacaraku. Pengacara, kamu sudahlah. Yang benar, yang hanya menggertak. Renee, aku ingatkan kamu. Kalau kamu lakukan ini, gak ada kata kembali. Aku akan beri kamu satu kesempatan. Hanya satu. Dan aku akan lupakan masalah ini, oke? Nggak perlu untuk kembali lagi.
kesalahan terbesar dalam hidupku. Dasar, kamulah yang salah. Kamu nggak layak dapat putraku. Levi, biarkan dia pergi. Beda lain jauh lebih baik dan cocok untukmu. Ya, kamu harus dengar ibumu seperti anak kecil yang baik. Kamu menggerogoti putraku selama 3 tahun. Begitu kamu keluar dari pintu itu, jangan harap uang sepeser pun. Kamu pikir aku butuh uang putramu? Jangan bikin aku ketawa. Renee, tunggu. Kamu gak punya uang kan? Ambil ini, pergilah untuk jernihkan pikiranmu. Lalu pulanglah dan kita bicara. Aku tahu keguguran bayi sangat berat, tapi... Jangan pernah bicara soal bayiku. Levi, apa yang kamu lakukan? Jangan beri dia sepeser pun. Kamu tahu aku sudah muak. Dipermainkan oleh kamu dan ibumu. Aku sudah muak bertengkar denganmu soal Madeline. Aku gak akan pernah mau bertemu denganmu lagi. Siapa orang-orang ini? Apa itu? Clark Molson? Ayahnya pemilik NHA. Kamu nanti harus bangga.